Teman-teman dan prosedur, perang Palestina lawan Israel akhir-akhir ini mengundang perhatian dan solidaritas dari berbagai negara dan lapisan masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia yang berbondong-bondong menunjukkan rasa solidaritas dan kesetia kawanannya. Ada yang terang-terangan solider kepada Palestina, ada yang solider kepada Israel, dan ada yang solider kepada para korban perang tanpa melihat dari mana mereka berasal. Nah, solidaritas Anda kepada siapa? Terlepas dari pilihan solidaritas kita kepada siapa, perang mengakibatkan kerugian pada berbagai sektor kehidupan yang memerlukan keprihatinan kita bersama. Yang pertama, sektor ekonomi. Hancurnya infrastruktur ekonomi seperti jalan, jembatan, dan fasilitas produksi. Kemudian, pengangguran dan kehilangan penghasilan karena bisnis dan pabrik hancur atau terganggu, serta inflasi dan kekacauan ekonomi yang dapat mempengaruhi daya beli dan stabilitas moneter. Yang kedua, sektor pendidikan, yakni kerusakan fasilitas pendidikan, pengungsi dan gangguan pembelajaran, serta hilangnya peluang pendidikan, yakni dengan banyaknya anak yang tidak dapat mengakses atau menyelesaikan pendidikan mereka. Ketiga, sektor sosial, yakni terjadinya gelombang pengungsi yang rentan dalam hal kesejahteraan sosial, keamanan dan kesehatan mental. Kemudian, rusaknya struktur sosial, ketidakstabilan dan ketidakpastian dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, sektor kesehatan, yakni kerusakan infrastruktur kesehatan sehingga mengakibatkan krisis kesehatan yang serius, kemudian penyebaran penyakit terutama di tempat-tempat pengungsian yang padat. Kelima, sektor lingkungan, yakni pencemaran lingkungan melalui penggunaan senjata kimia, peledakan, dan polusi lainnya yang merusak ekosistem dan keseimbangan alam, serta kehilangan keberagaman hayati karena habitat hancur dan perubahan lingkungan. Dan yang keenam, sektor kemanusiaan, yakni korban jiwa dan luka-luka, baik dari kalangan militer maupun warga sipil, serta kerusakan besar dan dampak jangka panjang terhadap kesehatan manusia dan lingkungan akibat penggunaan senjata konvensional dan non-konvensional. Dampak perang dapat berlangsung lama dan menyulitkan proses pemulihan masyarakat yang terkena dampak. Oleh karena itu, upaya-upaya perdamaian, rekonstruksi pasca perang, dan bantuan kemanusiaan sangat penting untuk membantu masyarakat yang terkena dampak untuk membangun kembali kehidupan mereka. Perang juga berdampak terhadap ekonomi global sebagai berikut. Yang pertama, gangguan produksi dan distribusi di satu negara atau wilayah dapat memberikan efek domino yang mempengaruhi negara-negara lain yang terlibat dalam ekonomi global. Kedua, investor cenderung mengurangi risiko dan menahan investasinya dalam kondisi ketidakpastian. Ketiga, pelemahan mata uang yang dapat merugikan perdagangan internasional dan mempengaruhi daya beli internasional. Keempat, krisis finansial dan utang negara karena anggaran negara digunakan untuk mendanai kebutuhan militer. Kelima, kenaikan harga energi karena perang di wilayah produsen minyak atau lintas jalur transportasi penting dapat mengakibatkan kenaikan harga energi global yang dapat memberikan dampak domino pada biaya produksi dan harga barang dan jasa. Keenam, gelombang pengungsi, di mana negara-negara yang menerima pengungsi harus menanggung beban ekonomi dan sosial yang besar untuk menyediakan bantuan dan penerimaan. Ketujuh, memicu volatilitas pasar keuangan global, di mana pasar saham, obligasi, dan mata uang dapat merespon secara negatif dan menciptakan gejolak pasar yang dapat merugikan investor. Kedelapan, mengurangi atau menghentikan perdagangan internasional karena adanya embargo, sanksi ekonomi, atau ketidakpastian di jalur perdagangan penting. Kesembilan, ketidakpastian keamanan
membuat perusahaan-perusahaan global enggan memperluas operasi mereka atau membuka investasi baru di wilayah yang terpengaruh. Dan yang ke-10, menghambat fungsi organisasi internasional seperti PBB atau IMF yang dapat mempersulit upaya pemecahan masalah ekonomi global. Dampak perang sangat merugikan berbagai pihak, tidak hanya bagi negara yang berperang, tetapi juga negara-negara lain. Solusi terbaiknya adalah stop perang dan hidup damai. Tapi apabila tidak bisa, marilah kita tunjukkan solidaritas kita terhadap dampak perang yang sangat merugikan agar tidak meluas. Solidaritas itu memang bagus, tetapi marilah kita mulai dari lingkungan terdekat kita kepada mereka yang kurang beruntung secara ekonomi, yang menderita sakit, kelaparan, dan kepada siapapun yang memerlukan uluran tangan kita.